Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Melani. Di sini saya akan mempraktekkan alat bermain dan belajar untuk rancangan simulasi anak usia 60 bulan. Ada dua aspek dan dua alat bermain dan belajar. Yang pertama itu aspek pengamatan. Itu tugas perkembangannya adalah anak mampu menggambar orang. Kemudian yang kedua itu aspek bicara. Tugas perkembangannya anak mampu bercerita dan bermakna. Yang pertama itu untuk aspek pengamatan, tugas perkembangannya anak mampu menggambar orang. Di sini yang sudah saya siapkan ada dua papan. Papan yang pertama itu adalah papan untuk menyusun anggota tubuh. Kemudian papan yang kedua itu untuk menggambar. Karena di sini anaknya itu sebetulnya sudah bisa menggambar seperti kepala, badan, tangan, kaki, namun bentuknya itu bukan seperti objek manusia, bentuknya seperti robot. Jadi di sini alat rancangan simulasi yang saya coba bikin itu berusaha untuk mengenalkan anggota tubuh pada anak, anggota tubuh manusia dari kepala, leher, badan, tangan, kaki, berdasarkan gender juga. Jadi nanti ada susunan bongkar pasang gambar anak laki-laki dan perempuan, supaya anak juga bisa menyusun bagian bajunya untuk laki-laki seperti apa dan untuk perempuan seperti apa. Kemudian nanti setiap habis sudah disusun, di sini nanti anak diminta untuk menggambarkan hasil yang sudah si anak pilih. Di sini menggunakan spidol kalau di rancangan yang saya buat. Jadi di sini ada kartunya, ini ada amplopnya, itu berisi potongan-potongan bagian tubuh. Kalau dikeluarkan jadi seperti ini. Jadi nanti anak bisa memilih dari mulai kepala sampai dengan kaki. Di sini ada potongan tangannya juga. Seperti ini. Nanti kalau sudah selesai bongkar pasang anggota tubuh ini nanti bisa disimpan lagi di sini. Kemudian ini kita simpan, lalu anak nanti bisa menyusun. Misalnya anak memilih kepala laki-laki, disusun. Lalu setiap habis disusun, di sini di papan yang kedua, di sini ada kertas yang bisa dilepas-lepas, ukuran A5, nanti dimasukkan ke dalam sini. Ini bisa dibuka. Jadi hasil gambar anak bisa disimpan di sini. Lalu di sini disediakan spidol untuk anak menggambar. Jadi metodenya itu anak mengambil kepala terus menggambarkan kepala di sini. Lalu nanti anak pilih baju mana yang mau dipilih. Ini baju anak laki-laki dan anak perempuan, ada beberapa pilihan yang sudah saya buat. Misalnya anak ngambil yang gambarnya mobil-mobilan. Lalu ditanya kalau baju itu letaknya ada di mana, di bawah kepala atau tidak. Nanti pendamping yang bisa memberikan untuk menemani proses penyusunan bongkar pasang anggota tubuh ini. Kemudian kalau sudah, anak diminta menggambar lagi apa yang sudah dia tempel, apa yang sudah dia susun di papan yang pertama. Begitu selanjutnya sampai pilih celana, misalnya pilih yang ini, lalu taruh di sini. Lalu untuk tangan, cari gambar tangan. Nanti anak mencoba menemukan gambar tangan. Lalu taruh di sini, lalu taruh di sini. Lalu anak diminta untuk melanjutkan gambarnya di sini sesuai dengan apa yang sudah disusun di papan yang pertama. Jadi ini papan yang pertama, ini papan yang kedua. Nanti kalau sudah ini bisa dilepas lagi. Misalnya anak mau coba menyusun anak yang perempuan. Pilihannya ada 3 jenis anak perempuan. Misalnya pilih yang ini, lalu pilih bajunya. Misalnya yang ini, baju anak perempuan dan anak laki-laki yang mana, nanti bisa ditanya sama pendamping. Lalu taruh lagi. Lalu untuk sepatunya, di sini ada pilihan warna sepatu juga, misalnya warna pink sama warna pink yang ini, seperti ini. Lalu untuk tangan juga bisa disiapkan, tangannya taruh di sini dan tangannya taruh di sini, seperti itu. Di sini anak
diharapkan mampu menyusun anggota tubuh dengan benar, jadi tidak lagi menggambar robot tapi berbentuk manusia, dan pilihannya adalah laki-laki dan perempuan supaya anak bisa mengenali pakaian perempuan yang mana, pakaian laki-laki yang mana. Kemudian nanti di sini digambar ada beberapa kertas yang bisa diisi ulang juga karena ini bentuknya seperti amplop. Untuk alat bermain yang pertama yang saya buat seperti ini, Ibu, ada 2 papan. Untuk papan menyusun anggota tubuh dan papan menggambar anggota tubuh yang sudah disusun. Kemudian alat main yang kedua, di sini saya menyiapkan kartu urutan cerita, karena di sini itu anak sebenarnya sudah mampu bercerita, namun ketika diminta untuk bercerita, untuk mengatakan rangkaian kegiatan, rangkaian kronologis, anak itu masih terbata-bata. Jadi dengan adanya kartu urutan cerita ini diharapkan anak mampu berlatih menyusun kalimat panjang, menyusun kronologis dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan ditemani oleh pendamping. Jadi di sini ada gambar, misalnya gambar di sini ada 3 tema yang saya siapkan. Yang pertama itu tema berangkat sekolah, kemudian yang kedua tema menanam pohon, yang ketiga tema membuat jus. Misalnya yang membuat jus, kartunya ada 5, masing-masing tema itu ada 5 kartu. Jadi nanti di sini secara acak anak diminta untuk menyusun. Kalau misalnya ada cerita membuat jus, kira-kira urutan ceritanya seperti apa. Jadi anak distimulasi dari visual terlebih dahulu. Jadi misalnya nanti di sana ada 5, anak mengurutkan misalnya dari mengambil buah, kemudian mencuci buah, kemudian memotong buah, kemudian menjus buah, dan menuangkan hasil jusnya di dalam gelas. Nanti anak diminta untuk menceritakan gambar pertama ceritanya tentang apa. Anaknya misalnya lagi pilih-pilih buah untuk membuat jus, lalu sebelum di jus buahnya dicuci terlebih dahulu. Lalu setelah dicuci dipotong-potong, dimasukkan ke dalam blender, lalu di blender, lalu jadilah jus. Di sini nanti maksud dan tujuannya supaya anak mampu menceritakan kronologis kegiatan dengan sederhana, dengan tema-tema sederhana, dan harapannya lekat dengan kegiatan sehari-hari seperti menanam pohon, misalnya bantu orang tua di rumah, dan bersiap untuk berangkat sekolah. Seperti itu. Nanti kalau misalnya anak sedikit kebingungan atau masih tergagap-gagap, pendamping bisa membantu anak untuk menyusun kalimat dan kata-kata, pemilihan kata-kata yang benar. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan terkait alat belajar dan bermain untuk rancangan simulasi usia anak 60 bulan. Terima kasih.